Penuhi setiap kami
kami boleh mengalami dan menikmati Tuhan suasana sukacita surga itu ada di tempat ini. Kami boleh berbakti memuliakan Tuhan, mengagungkan kebesaran Tuhan. Segala bentuk pekerjaan kuasa kegelapan sudah ditaklukkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Roh Kudus Tuhan menguasai tempat ini, hati dan hidup kami. Roh Kudus Tuhan siap untuk memberkati kami semua. Kuduskan kami, layakkan kami, mengampuni setiap salah dosa kami Bapa. Sucikan dalam kuasa darah anak domba Allah. Kami siap bersorak memuliakan Tuhan pagi hari ini, mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Sama-sama kita serukan. Amin. Puji Tuhan, tetap tinggal berada di jemaat Tuhan. Kita bersih kasih satu dengan yang dikerjakan. Katakan Tuhan Yesus baik, sebab hari ini hari yang diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan untuk kemurahan dalam kehidupan kami. Kami siap memuji dan mengagungkan Tuhan. Tepukkan bagi Tuhan kita. Bersuka dalam Tuhan.
Dia Allah yang baik, Dia Allah yang dahsyat, hebat dan luar biasa. Kita mendapat pujian, bahkan penyembuhan, kebebasan dari Tuhan. Itu menjadi pilihan kita semua. Puji Tuhan, kita masih tetap memuji Tuhan. Ini tahun Yobel, ini tahun kebebasan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebaikan-Mu. Bebaskan kau. Saudara, dengan masakan membawa kebebasan bagi semua orang. Tidak setiap masalah pergumulan kita itu tidak akan membuat kita jauh dari Tuhan. Sebab dia Tuhan yang luar biasa, dia Tuhan yang hebat. Haleluya. Yes. Allah bangkit, bersoraklah. Allah
dalam Tuhan. Bersama Tuhan. Kuasa pun
Allah yang dahsyat, Dia Allah yang hebat dan luar biasa. Silakan duduk semua Tuhan. Tetap ada dalam hadirat Tuhan. Kita sudah memuji Tuhan, bersorak bagi Tuhan. Mau masuk lebih dalam penyembahan kita kepada Tuhan. Menurut saya Tuhan, ketika kau memuji Tuhan, kemenangan atas kemenangan akan percaya dalam kehidupan kita. Kasih Tuhan. Semua
melakukan yang kau tak bisa ku terlepas. Kau genggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadimu. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Oh, hidupku dengan Tuhan, sebab kasih-Mu adalah berkata bagi kami. Amin Tuhan. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku, mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau genggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadimu. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Terhubung denganmu, itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Oh kami Tuhan yang terhubung denganmu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Segala pujian bagi-Mu, segala penghormatan bagi-Mu Tuhan. Ini hidup kami. Yes Tuhan. Sambil tangan kita di hadapan Tuhan. Kau terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Terhubung denganmu Tuhan, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Rinduan kami hari ini Bapa. Rinduan kami semakin terhubung dengan Engkau Tuhan. Dan kami tahu lewat firman-Mu yang akan membuat kami semakin hari semakin terhubung dengan Engkau Tuhan. Kiranya pujian penyembahan kami menyenangkan hati-Mu Tuhan. Kiranya apa yang kami persembahkan kepada Engkau sudah yang terbaik yang ada di hidup kami Tuhan. Saat ini Bapa kami rindu menikmati firman Tuhan. Mengawali tahun yang baru Tuhan, kami rindu hidup kami semakin hari semakin diisi dengan firman Tuhan. Dan firman-Lah yang menjadi pedoman dalam hidup kami untuk menapaki tahun yang baru ini Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan jalannya firman
firman Tuhan ini, Roh Kudus ambil alih, Roh Kudus bekerja atas setiap kehidupan kami. Tuhan jamah hati kami, Tuhan jamah telinga kami, Tuhan jamah pikiran kami, agar saat firman Tuhan dibentangkan, itu masuk di hati kami, tertanam dalam setiap hati kami, dan itu akan berbuah untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Segala bentuk pekerjaan kuasa kegelapan, bentuk apapun itu Bapa, melalui setiap pikiran kami, menolak setiap firman Tuhan, mengalihkan setiap fokus kami tolak semuanya dalam nama Yesus Kristus. Darah Yesus yang berkuasa, cengkram setiap hidup kami dengan kuasa darah Tuhan, dan berikanlah kami semua akan diberkati dengan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini setiap permohonan kami di hadapan Engkau, kami taruh dalam tangan Tuhan. Bukan anak-anak sekolah minggu juga yang beribadah, Tuhan berkati, Tuhan menolong, biarkan anak-anak ini akan bertumbuh sesuai pengenalan firman Tuhan. Mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan. Shalom Eklesia. Cuaca mendung, kita juga suaranya bisa jadi mendung. Shalom Eklesia. Apa kabar hari ini? Dahsyat, hebat, luar biasa. Apa kabar hari ini? Kita punya Tuhan yang hebat, berarti keadaan kita juga harus hebat. Kita punya Tuhan yang luar biasa, dan keadaan kita juga hari ini harus luar biasa. Kita ada pada hari yang kelima di bulan yang baru, di tahun yang baru, 5 Januari 2025. Sudah sekitar 4 hari kita lalui di tahun 2025. Adakah yang sudah mengalami hal-hal yang luar biasa dari Tuhan? Adakah yang permohonan doanya sudah dijawab oleh Tuhan? Baru 5 hari, adakah yang sudah dijawab? Kalau ada yang sudah, puji Tuhan sekali. Kalau ada yang belum, tetap tenang. Masih 5 hari, belum lewat 1 tahun 2025. Tapi kiranya semua yang kita alami, semua apa yang kita rencanakan ke depan, kita dasarkan dalam firman Tuhan. Dan kiranya apa yang kita harapkan, resolusi tahun 2025 akan kita capai. Dan hanya untuk kita mau mempermuliakan nama Tuhan. Puji Tuhan, kita ada di minggu yang pertama di bulan yang baru atau di tahun yang baru. Ini merupakan minggu pertama kita di tahun 2025. Dan minggu pertama juga kita akan mengumpulkan setiap warta-warta. Minggu pertama kita akan coba mengabsen kehadiran kita di sepanjang tahun 2025. Minggu pertama tanggal 5 Januari mulai cross check tentang saya hadir. Minggu kedua saya hadir. Sampai minggu terakhir 2025 kita lihat absen kita. Ada yang bolong? Tidak. Ada yang merah? Tidak absen kita di 2025. Hanya saudara sendiri yang bisa menjawab bagaimana absenmu selama tahun 2025. Kiranya minggu yang pertama 2025 ini saudara ada di rumah Tuhan, dan sampai minggu terakhir juga 2025 saudara tetap ada di rumah Tuhan. Baik, firman Tuhan sesuai dengan apa yang sudah kita belajar bersama-sama di tahun baru tanggal 1 Januari. Apa yang sudah kita pelajari, apa yang sudah kita dapat pada Mazmur 1 ayatnya yang ketiga, itu menjadi perenungan kita di tanggal 1 Januari kemarin atau di ibadah tahun baru. Mazmur 1 ayat yang ketiga, firman Tuhan berkata seperti ini. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Ada amin? Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Hitungan yang ketiga kita baca bersama-sama firman Tuhan ini, sambil dengan terakhir kita katakan amin, tanda kita meresponi firman Tuhan. Mazmur 1 ayat yang ketiga, hitungan ketiga kita baca bersama-sama. Bunyi firman Tuhan 2, 3. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya. Amin.
Yang berikutnya kita baca sekali lagi, tapi seperti biasa ayatnya atau bagian yang terakhir, apa saja yang diperbuatnya kita akan ganti dengan nama kita masing-masing. Apa saja yang diperbuat Claudia, apa saja yang diperbuat Sarah, pokoknya ganti dengan nama kita masing-masing. 2, 3. Oke, dari pertama, dan ia seperti pohon. 1, 2, 3. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuat Claudia berhasil. Amin. Ini menjadi landasan firman Tuhan tatkala kita memasuki tahun yang baru di tanggal 1 Januari. Itu menjadi landasan firman Tuhan tentang apa saja yang diperbuat kita berhasil. Yang saya simpulkan apa yang harus kita capai di tahun yang baru ini 2025 yang akan kita capai. Ada banyak resolusi yang kita tulis, ada banyak harapan di sana, bahkan pokok doa yang sudah didoakan. Ada yang menulis banyak hal, bahkan saya pun belum sempat membaca keseluruhan setiap pokok doa. Tapi saya sangat bahagia tatkala membaca ada pokok doa yang pertama itu tentang mau tetap mengasihi Tuhan. Ada yang tulis pertama, saya tetap mau melayani Tuhan, mengasihi Tuhan. Apa saja yang diperbuat kita berhasil. Tapi firman Tuhan yang sudah diajarkan atau apa yang harus kita kerjakan di 2025 bukan cuma sekedar apa yang kita tulis, bukan cuma sekedar berkat secara jasmani, bukan. Tapi firman Tuhan mengajarkan dalam hidup kita, bahkan visi 2025 Eklesia, untuk kita harus berubah untuk berbuah di hadapan Tuhan. Apa saja yang diperbuatnya berhasil, sedang berbicara apa saja buah-buah yang akan kita hasilkan di tahun 2025. Bahkan kalau saya mau flashback kembali atau mau review kembali ayat firman Tuhan yang kita renungkan di tanggal 1 Januari kemarin, berubah untuk berbuah. Lewat ayat ketiga ini ada banyak hal yang kita dapati, tapi saya coba rangkumkan dalam beberapa hal tentang apa saja yang diperbuatnya berhasil. Kalau misalnya kita berbicara soal visi Eklesia di tahun 2025, berubah untuk berbuah. Apa saja yang diperbuatnya berhasil? Di situ beberapa hari yang lalu kita belajar bersama-sama bagaimana sih kita ini untuk berubah. Dengan cepat saya baca ayat yang kedua, katakan seperti ini. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Kemarin di tanggal 1 ibadah raya tahun baru dikatakan bagaimana untuk kita bisa berubah. Nanti di bagian kedua dikatakan, saya sampaikan bagaimana untuk kita bisa berbuah. Tapi bagian yang pertama, bagaimana untuk kita bisa berubah, ayat kedua katakan, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ternyata orang-orang yang akan bisa berubah adalah orang-orang yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Itu kemarin yang kita pelajari. Bagaimana untuk kita bisa berbuah. Untuk kita bisa berbuah, kita harus terlebih dahulu berubah di hadapan Tuhan. Sebelum ayat 3 itu muncul apa saja yang diperbuatnya berhasil, ada ayat 2, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Orang-orang yang bisa berubah adalah mereka orang-orang yang kesukaannya ialah firman Tuhan. Kalau cuma mau berubah, kita mau merubah orang cuma lewat motivator, cuma lewat lagu. Tapi firman Tuhan bilang yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Ternyata Taurat Tuhan ini yang akan menjadi atau membuat kita bisa berubah di hadapan Tuhan. Itu indikator yang penting yang kita temukan pada tanggal 1 Januari kemarin. Tertarik terhadap firman Tuhan. Untuk kita berubah, kita harus punya ketertarikan kepada firman Tuhan. Dengan cepat coba 2 Timotius 3 ayat 16. Saya mau semua kita mendapat firman yang sama. 2 Timotius 3 ayat yang ke-16 dikatakan seperti ini firman Tuhan. Kenapa harus firman? Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk
memperbaiki kelakuan, dan mendidik orang dalam kebenaran. Jadi untuk berubah, alat yang harus kita pakai adalah firman Tuhan. Karena di firman Tuhan itu tadi kita sudah baca, mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki, dan mendidik kita dalam kebenaran. Kenapa tidak bisa pakai alat lain? Karena memang firman Tuhan ajarkan, lewat firman itulah kita diajar. Ada karakter kita yang tidak sesuai, lewat firman itulah menyatakan kesalahan. Ada yang berbuat salah, lewat firman kita ditegur. Ada yang kelakuannya masih belum benar di hadapan Tuhan, lewat firmanlah kita dibentuk kembali, mendidik kita dalam kebenaran. Itu yang pertama, bagaimana untuk kita berubah, yaitu orang yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Karena di Taurat Tuhan itu kita akan diajar, dididik, diperbaiki kelakuannya sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Bagian berikutnya dengan cepat, bagaimana untuk kita bisa berbuah di hadapan Tuhan. Kalau tadi bagaimana untuk kita bisa berubah, yang kedua yang kemarin saya ajarkan adalah bagaimana untuk kita bisa berbuah. Ayat yang ketiga tadi dikatakan, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Orang-orang yang berbuah adalah orang-orang yang ditanam di tepi aliran air. Untuk kita bisa menghasilkan buah, tidak ada pohon yang bisa menghasilkan buah dengan cepat kalau tidak tertanam dengan baik. Bagaimana ditanam dengan baik? Habis di sini ditanam, pindah sebelah lagi. Bagaimana buah itu bisa muncul? Orang yang bisa berbuah itu ditanam di tepi aliran air. Ditanam lebih dalam lagi supaya apa? Supaya kita menghasilkan buah-buah yang luar biasa. Orang yang berbuah adalah orang-orang yang ditanam di tepi aliran air. Tepi aliran air sedang berbicara sumber. Tepi aliran air itu sumber. Pohon itu bisa berbuah kalau ada aliran air di sana. Kalau ada matahari di sana, tanaman-tanaman bisa berbuah. Tepi aliran air sedang berbicara sumber tersebut, yaitu Tuhan. Lewat Matius 13 ayat 23. Matius 13 ayat 23 dikatakan seperti ini. Siapa sumber itu? Kalau saya Matius 13 ayatnya yang ke-23. Ayatnya ke-23 dikatakan seperti ini. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti. Dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Jadi kita bisa gambarkan orang yang berbuah adalah orang yang mendengar firman itu dan mengerti. Untuk kita bisa berbuah, tadi indikatornya kalau kita bisa berubah, tadi indikatornya adalah kita harus punya kesukaan terhadap firman Tuhan. Dan untuk kita bisa berbuah, firman Tuhan katakan yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti. Dan karena itu ia berbuah. Jadikan firman yang ada di hidup kita itu alasan untuk kita bisa berbuah di hadapan Tuhan. Dan hari ini saya rindu kita sama-sama belajar kembali tentang bagaimana berubah untuk berbuah lewat Mazmur 1 ayat yang ketiga. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Baru 4 hari atau 5 hari yang kita jalani 2025. Adakah yang sudah berubah di hidup kita? Mungkin berat badan kita yang berubah. Mungkin faktor Natal, faktor tahun baru, faktor kunjungan Natal, kunjungan tahun baru yang kita habiskan sekitar berapa ya? 15 kemarin, Natal 15, tahun baru 12, 27. Sekitar 27 rumah kita habiskan. Saya percaya ada yang di antara kita timbangannya berubah. Berat badannya jadi berubah, yang tadi mungkin 50 naik 2 kilo 52, yang tadinya 70 bisa naik 75. Faktor tersebut, apa yang berubah di hidup kita baru 5 hari ini? Apakah sudah ada yang berubah dari hidupmu? Tapi mari sama-sama kita akan baca atau kita akan merenungkan kembali. Untuk berbuah, apa sih yang harus dirubah dari hidup kita? Kalau mungkin yang di tanggal 1 Januari kemarin lebih kepada indikator apa atau alat apa yang kita pergunakan untuk kita bisa berubah. Tapi pagi hari ini saya rindu kita belajar bersama-sama apa yang harus dirubah dari hidup kita agar kita
berbuah. Kita buka bersama-sama Filipi 2 ayatnya yang kelima. Ada dua hal yang harus kita rubah untuk kita bisa berbuah. Filipi 2 ayat yang kelima dikatakan seperti ini. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Bagian pertama yang kita dapati pagi hari ini, apa yang harus kita rubah untuk kita bisa berbuah adalah kita merubah cara berpikir kita. Kita harus merubah yang namanya cara berpikir dan perasaan. Firman Tuhan katakan menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Izinkan Tuhan mengintervensi setiap pikiran kita. Kadang-kala kita ini mau berubah, tapi pikiran yang ada di hidup kita, kalau mungkin kita masih mengingat firman Tuhan di tanggal 1 Januari kemarin, kadang-kala kekhawatiran dunia, kecemasan, keinginan hal-hal yang lainnya akan menghimpit firman itu untuk masuk. Kalau kita baca di 2 Timotius, itu kita pelajari kemarin di tanggal 1. Sekarang apa sih yang harus kita rubah untuk kita bisa berbuah sesuai firman Tuhan? Yang harus kita ubah adalah cara berpikir kita. Kita rubah cara berpikir kita seperti yang Tuhan mau, bukan yang manusia mau. Bagaimana mau berbuah kalau pikiran yang ada di hidup kita ini bukan pikiran tentang yang Tuhan mau? Bagaimana kita bisa berubah kalau pikiran yang ada di hidup kita ini masih memikirkan hal-hal yang bukan yang Tuhan mau? Mau melakukan hal yang berkenan kepada Tuhan, mau coba setia kepada Tuhan, mau coba beribadah kepada Tuhan, tapi pikiran ini iblis mulai pakai. Janganlah. Mau setia, kok tidak setia saja kau hidup diberkati? Kok tidak ibadah saja kau tetap bekerja dengan baik? Kok tidak pergi ke gereja juga tetap bekerja bagus? Kadang-kala setan bisa pakai pikiran ini untuk tidak sesuai dengan pikiran Kristus. Apa yang harus kita rubah untuk kita bisa berbuah? Yang harus kita rubah adalah cara berpikir kita. Menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Cara berpikir yang harus positif. Bagaimana mungkin kita akan bisa merencanakan sesuatu hal yang baik, tapi yang kita olah, yang kita cerna, yang kita permainkan di pikiran kita adalah pikiran-pikiran yang negatif. Kalau pikiran hal-hal yang lahiriah duniawi, dia bekerja pasti mendapatkan hasil. Tapi kalau ibadah, orang tidak ibadah juga bisa bekerja kok. Tidak ibadah juga bisa sehat-sehat kok. Pikiran kita ini kadang-kala dirusakkan oleh iblis supaya tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Untuk kita mau berbuah, kita harus menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Kalau yang kita pikirkan adalah hal-hal yang buruk, ada hal-hal yang negatif, saya ragu. Bisa tidak 2025 jawaban saya terjawab? Bisa tidak harapan saya tercapai? Pikiran kita harus terdapat juga dalam Kristus Yesus. Yang saya menggambarkan bagi setiap jemaat Tuhan, mari di 2025 taruh pikiran kita kepada Kristus. Mari memikirkan hal-hal yang Tuhan pikirkan. Jangan pikirkan hal-hal yang bukan Tuhan pikirkan. Sudah sering sekali dikatakan, carilah dahulu kerajaan Allah. Firman Tuhan bagian lain, serahkanlah kekhawatiranmu. Tidak perlu khawatir. Jangan kita pikir makan kita, jangan kita pikir minum kita, pakai kita. Firman Tuhan katakan, Dia mampu sediakan, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah. Tapi kalau kita mulai mencoba, mau memulai hal tersebut, apa sih yang setan berubah pertama? Atau apa sih yang setan goyahkan pertama di hidup kita? Pasti pikiran. Habis pikiran baru dia perasaan. Tadi pasti kalau mulai mendung, pikiran ini mulai bermain. Datang tidak. Nanti kalau datang bisa hujan, basah kuyup, bla 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 bla. Apa yang harus dirubah? Apa yang setan mulai cepat mempermainkan adalah pikiran. Hawa pun ada jatuh dalam dosa, yang iblis mainkan, ular mainkan pikirannya. Mindsetnya dirubah.
untuk kita harus berbuah, firman Tuhan ajarkan harus pikiran ini dirubah sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Saya sering-sering kalau misalnya lagi bercerita sama orang tua, memikirkan hal-hal yang mungkin kagesto, sering-sering begitu. Kalau mau merancangkan sesuatu, kali kok begini, orang tua cuma jawab, belum kesana kok, suka mari. Memikirkan hal-hal yang terlalu belum terjadi sudah dipikirkan. Ya karena memang tidak bisa dipungkiri, yang sering sekali atau yang mudah dipermainkan oleh manusia adalah sebuah pikiran. Pandanganmu terhadap orang itu tergantung pikiranmu. Biar dia berbuat baik 100 kali, tapi kalau di pikiranmu dia orang yang jahat, tidak akan pernah mempan perbuatan baiknya. Karena apa? Di pikiran kita dia orang yang jahat. Sebaliknya, kalau dia orang yang jahat, sudah 100 kali dia berbuat kejahatan, tapi kalau di pikiranmu dia orang yang baik, pasti dia baik. Apa yang kita perbuat, apa yang kita lihat akan tergantung pikiran kita. Makanya firman Tuhan katakan, menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Saya cuma belajar Tuhan, bagaimana untuk bisa capai yang namanya berbuah. Itu hal yang sulit. Bagaimana bisa berbuah dengan keadaan yang seperti ini? Sekarang tawaran dunia semakin luar biasa. Kenyamanan itu semakin luar biasa. Kenyamanan, orang kalau ke gereja sekarang mencari kenyamanan, keamanan. Untuk berbuah, bisa tidak? Makanya yang pertama yang harus kita rubah adalah pikiran kita. Mau melayani, pikirkanlah berkat-berkat Tuhan. Tidak usah memikirkan kita tidak dengan Tuhan. Mengikut Tuhan bukan tentang berbicara untuk meruginya dengan Tuhan, tidak. Pikiran kita ini harus dirubah. Setan merubah setiap gaya berpikir kita. Tenanglah, tidak usahlah. Ngapain memberi buat Tuhan? Tidak dengan semerta-merta ketika memberi langsung juga dikasih berkat kok. Pikiran setan merubah. Bikin apa melayani? Talentamu tidak seperti yang lain. Suaramu tidak terlalu bagus. Pikiran yang setan mulai melarang. Bikin apa mengasihi Tuhan? Tuh cuma hidupmu begitu-begitu saja. Bikin apa setia kepada Tuhan? Tetap juga rumah tanggamu begitu. Setan mulai main pikiran kita. Makanya kenapa yang harus kita rubah terlebih dahulu adalah pikiran. Taruh pikiranmu terdapat juga dalam Kristus Yesus. Pikiran, perasaan kita taruh kepada Tuhan. Jangan sampai setan olah pikiran kita. Jangan sampai setan olah perasaan kita. Perasaan apa? Banyak perasaan. 2025, hilangkan perasaan-perasaan yang merugikan. Kadang-kadang tidak ada perasaan itu, kita minder sendiri. Kayaknya mereka begini. Hilangkan perasaan itu. Biarkan pikiran dan perasaan kita ini terdapat pada Kristus. Perasaan malu, perasaan kecewa, perasaan sakit hati, kadang-kadang itu bisa menghambat kita untuk bisa berubah. Terlalu sakit hati, terlalu memendam kekecewaan, sulit berubah. Makanya firman Tuhan katakan, pikiran dan perasaan. Saya coba pikir-pikir, kenapa harus ada perasaan lagi? Kenapa bukan cuma pikiran saja yang diserahkan kepada Tuhan? Kenapa harus perasaan? Manusiawi, perasaan sering-sering diadu oleh iblis. Dia coba buat kita mudah, tas sontong sedikit tapi besar, itu dia. Perasaan ini mudah tergores. Perasaan ini mulai kecewa. Perasaan sakit hati, perasaan iri hati, perasaan marah, pedang. 2025 ada yang masih memendam keadaan kejadian di 2024. Di 2023 ada yang masih memendam sebuah kejadian sakit hati, akar pahit yang ada di 2020, 2022. Perasaan kita ini harus kita taruh kepada Kristus. Jangan sampai iblis mulai pakai pikiran, iblis mulai pakai perasaan. Perasaan siapa? Kadang-kala perasaan suamimu, kadang-kala perasaan istrimu bisa menghambat engkau untuk berubah. Kita anak-anak, perasaan orang tua pun
kadang-kadang bisa membuat berubah. Kecewa, sakit hati sama orang tua tidak mau, membuat kita sulit berubah. Ada waktu pun kita di posisi seperti itu. Makanya firman Tuhan ajarkan pagi hari ini, pikiran dan perasaan harus terdapat dalam Kristus. Apa yang harus kita ubah pertama? Yang kita ubah pertama adalah cara berpikir kita. Engkau yang hari ini sedang menjalani hidup rumah tangga, pekerjaan, anak-anak muda, pikiran kita harus terdapat dalam Kristus. Jangan sampai kita mencoba setia, saya tidak punya talenta, saya tidak punya karunia yang lain. Sudahlah, mereka sajalah. Pikiran ini setan mulai rubah, mindset cara berpikir kita mulai setan porak-porandakan. Cuma Hawa jatuh, apalagi cuma Claudia. Cuma Hawa setan bisa perbaiki kan, apalagi cuma kita manusia biasa ini. Jaga pikiranmu. 2025, jaga pikiran kita. Biar mau ada yang bikin sakit hati, bikin kecewa, jangan itu jadi penghambat untuk kita berubah di hadapan Tuhan. Karena untuk berbuah, kita harus berubah. Rubah cara berpikirmu. Hal-hal yang negatif, rubah jadi positif. Hal-hal yang kemarin kita pikirkan tentang apa yang kita makan, yang pakai, rubah semua itu. Pikirkanlah kehidupan rohanimu. Itu yang harus kita pikir hari ini. Sudah sampai mana saya mengiring Tuhan? Sudah sampai mana saya setia sama Tuhan? Sudah sampai mana saya berkorban kepada Tuhan? Itu yang harus kita pikirkan. Jangan sampai setiap pokok doa kita, harapan kita, Tuhan berkati pekerjaan. Ada tidak Tuhan bahwa saya tahun yang baru tetap setia kepada Tuhan? Pikirkanlah kehidupan rohani kita. Dan ternyata yang pertama yang harus kita rubah adalah cara berpikir dan perasaan. Beberapa tahun yang lalu, sekitar tahun 2018, kita ada dalam liburan keluarga. Kita liburan keluarga, sekeluarga besar. Bawa runtuh semua, dari oma, anak-anak sampai cucu, semua liburan. Kita masih dari Sorong, kita mau liburan ke 3 negara. Oke, atur semua, prepare semua, kita liburan di bulan Juli. Jadi semua sudah di-prepare dari bulan Januari atau mungkin Maret, sudah di-prepare semuanya. Oleh ibu-ibu, oleh orang-orang tua, sudah diatur lengkap semuanya. Tapi waktu memulai pesan tiket, ini pikiran mulai datang, terlebih khusus ke Bapak Gembala. Kalau pesan tiket, tidak usah sama-sama nih pesawatnya. Hah? Kenapa? Yuk jangan sama-sama. Kaki apa-apa tuh pesawat hilang semua orang. Itu udah bilang belum ke sana, kemari. Ini pikiran sudah jauh, jangan pergi sama-sama. So papa, anak, oma, cucu-cucu semua pergi. Jadi apa-apa di pesawat, hilang semua, tidak ada keturunan. Ibu Gembala sama oma cuma belum ke sana, masuk kemari. Belum tiba jalan, semua pulang. Pikiran itu yang cepat sekali setan perbaiki. Setan coba rubah pikiran kita. Yang tadinya mau kita kerjakan, tidak. Yang tadinya kita mau berdoa, ada jadilah pikiran ini. Yang tadinya kita mau coba baca firman Tuhan, ada jadilah. Pikiran itu yang setan coba buat. Dia rubah cara berpikir kita. Jangankan untuk kehidupan rohani, kehidupan kita sehari-hari saja, yang tuntut siapa sih? Kan pikiran. Pikiran yang menentukan, kau buat ini, buat ini, buat ini. Schedule-nya dari pagi, siang, sore, malam, ini yang harus dilakukan. Pikiran Allah semua. Tapi kalau satu tidak terjadi, mulai berpikir lagi apa yang harus dilakukan. Maksudnya saya mau gambarkan, pikiran itu menjadi salah satu peran yang penting untuk kita harus berubah. Oleh sebab itu firman Tuhan katakan, taruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Bahkan dikatakan, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan. Kenapa di saat kita hidup bersama ada banyak pikiran yang disatukan? Jemaat Eklesia, kita bukan cuma satu kepala di sini, ada berbagai kepala di sini, berbagai pikiran juga yang ada. Perbedaan pendapat, perbedaan kemauan, itu semua ada di pikiran. Sudahlah, begini. Sama saja kok, begini. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama. Suami istri saja perlu
sepakat perlu pikiran yang sama. Apalagi kita yang ada di gereja, yang kepalanya ini ada banyak, berarti pikirannya juga banyak. Untuk mencerna semua pikiran. Kalau dari dulu setiap mau berdoa keluarga, selalu kalau saya doakan, Tuhan berkati orang tua mau papa agar bisa mempelajari karakter jemaat Tuhan. Dan saya pun hari ini belajar, oh itu maksudnya kemarin waktu kecil berdoa seperti itu. Mau hidup bersama, pikiran ini harus sama. Tapi namanya manusia, darah masih mengalir. Iblis coba pakai pikiran kita untuk tidak sesuai dengan Tuhan. Makanya firman Tuhan katakan, untuk berbuah yang harus kita rubah terlebih dahulu adalah pikiran kita. Taruh pikiran dalam Kristus, taruh pikiran keluargamu, izinkan Tuhan mengintervensi pikiranmu. Jangan sampai firman Tuhan coba datang, dia mengajarkan, mendidik orang, dia cuma menegur kita, pikiran ini tolak. Makanya tadi katakan Tuhan, setiap siasat iblis, dia cuma menolak tentang firman Tuhan dalam pikiran, ditaklukkan dalam nama Yesus. Karena yang iblis pakai itu pikiran ketika firman mulai datang tentang. Jika ada orang yang menampar di kiri kasih tentang, tidak bisa suruh tampar. Cuma senggol, saya bisa senggol balik, apalagi tampar. Iblis mainkan pikiran kita. Makanya perlu dan penting kita rubah cara berpikir kita dengan cara taruh pikiran dan perasaan kita terhadap Kristus Yesus. Izinkan Tuhan yang mengintervensi pikiranmu. Apa yang kau pikirkan, itu yang Tuhan pikirkan. Harus sesuai. Coba kita buka Matius 16 ayatnya yang ke-21. Saya mau coba baca ada beberapa ayat Matius 16. Cara berpikir apa sih maksudnya yang harus kita rubah? Matius 16 ayatnya yang ke-21 sampai 26, firman Tuhan berkata seperti ini. Dengan judul pemberitahuan pertama tentang penderitaan Yesus dan syarat-syarat mengikuti Dia. Ayat 21, sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa Ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam, kepala dan ahli ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. 22, tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur Dia. Katanya, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali tak akan menimpa engkau. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyala iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Petrus kondisinya ada dengan Yesus. Tatkala Yesus coba, dia mulai di ayat 21, Yesus mulai menyatakan bahwa dia akan pergi ke Yerusalem menanggung banyak penderitaan di ayat 21. Tetapi Petrus menarik Yesus. Dia katakan apa? Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau. 23 dia katakan seperti ini. Enyala iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Sekarang untuk merubah berpikir kita, apa yang harus kita rubah? Rubahlah pikiran kita sesuai dengan pikiran Allah dan bukan pikiran manusia. Untuk mengikut Tuhan ada banyak tawaran. Bahkan Yesus pun sudah menyatakan. Tapi apa Petrus lakukan? Dia tarik Yesus. Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu dan tidak akan menimpa engkau. Yesus katakan apa? Enyala iblis, engkau batu sandungan. Kadang kalau mengikut Tuhan, mengiring Tuhan, ada banyak batu sandungan yang kita alami. Dari mana? Dari pikiran. Firman Tuhan katakan, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Waktu mulai setia, kita tak coba berpikir apa yang dipikir manusia. Waktu kita sedang melayani dan kita dikecewakan, kita pikirkan pikiran manusia. Sudah buat kecewa, saya melayani, mengiring Tuhan. Sudahlah. Firman Tuhan bilang pagi hari ini, yang harus kita pikirkan adalah pikiran Allah, bukan pikiran manusia. Apa yang harus kita rubah hari ini, Eklesia? Cara berpikir kita. Jangan sampai yang ada di luar sana, hambatan-hambatan, batu sandungan di luar sana, menghambat kita memikirkan pikiran Allah. Dan
yang sesuai dengan pikiran manusia. Pola pikir kita kadang-kala bisa menipu seperti Petrus. Padahal Petrus katakan, Tuhan, jangan sampai kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali tak akan menimpa engkau. Mengikut Yesus harus bayar harga. Kadang-kala pikiran kita bisa seperti Petrus. Jangan. Tapi apa sih Yesus bilang? Engkau batu sandungan. Sebab engkau memikirkan apa yang dipikirkan manusia. Mengikut Tuhan capek, daging ini capek, lelah. Kalau kita bisa punya pertandingan Tuhan, orang yang tidak ikut Tuhan juga hidupnya enak-enak. Orang yang tidak ikut Tuhan juga mereka tetap sehat-sehat, kuat, bugar. Kenapa mengikut Tuhan harus menjadi hal seperti itu? Enyalah iblis, sebab engkau suatu batu sandungan bagiku. Selama yang kita pikirkan hari ini bukan pikiran Allah, selama yang kita pikirkan hari ini tentang hidup rohani kita, dan itu yang harus kita kerjakan dalam hidup kita. Mindset kita, pikiran kita akan sangat menentukan apa yang kita lakukan. Engkau beribadah hari ini karena keputusan dari pikiran. Engkau nanti akan setia, itu keputusan pikiranmu. Engkau akan mengiring Tuhan, melayani Tuhan, itu tergantung keputusan dari pikiranmu. Makanya atur sebaik mungkin pikiranmu, supaya itu tidak menghambat engkau untuk berbuat di hadapan Tuhan. Atur semua itu. Jangan sampai pikiran kita sudah tidak perlulah. Ini 2025, masih mau hidup kita sama dengan 2024? Berubah. Jangan sampai kehidupan rohani kita sudah di 2024 stuck, 2025 lebih stuck lagi. 2024 ada di level 8, 2025 dia turun level 5. Harus berubah. Jangan sampai keadaan hidup kita, kehidupan rohani kita sama saja. Mau 2023, 2022 sama, tidak ada progres. Mari jadi orang-orang yang mau berubah di hadapan Tuhan, berbuah di hadapan Tuhan. Yang pertama, jemaat Tuhan harus ingat, yang harus kita rubah adalah cara berpikir kita. Yang kedua, kita lihat bersama-sama Kolose 3 ayatnya yang ke-17. Apa sih yang harus dirubah dari hidup kita? Kolose 3 ayat ke-17 dikatakan seperti ini. Kolose 3:17. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Apa yang harus kita rubah? Yang kedua, dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus. Bagian kedua, apa yang harus kita rubah untuk kita bisa berbuah? Yang harus kita rubah adalah gaya hidup rohani kita, perkataan dan perbuatan. Pastikan apa yang kita pikirkan itu yang kita keluarkan dari perkataan kita. Makanya yang pertama, atur pikiran kita. Sekarang yang kedua yang harus kita rubah adalah gaya hidup rohani kita, lifestyle kita. Gaya hidup rohani kita harus berbeda. Jangan sampai sama saja. Tapi saya terlalu percaya malaikat katakan akan ada perbedaan orang yang setia beribadah dan yang tidak setia beribadah. Itu akan muncul kok. Tapi sekarang mari rubah hidup kita. Yang kedua, cara hidup kita atau gaya hidup kita, lifestyle kita harus kita rubah. Perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mau perkataan kita, perbuatan kita rubah sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Jangan sampai perkataan kita tidak akan mencerminkan kita ini orang-orang yang dipercayakan Tuhan. Jangan sampai perbuatan kita ini tidak menggambarkan kita ini sudah berubah. Mau bilang berubah akan terubah dari perkataan kita, dari perbuatan kita. Untuk berubah memang butuh banyak hal. Dan yang harus kita rubah gaya hidup rohani kita, perkataan kita, apa yang kita katakan, apa yang kita lakukan, itu benar-benar berubah. Jangan sampai yang kita lakukan lain, yang kita katakan juga lain. Lain di mulut, lain di bibir, lain di hati. Jangan sampai apa yang kita lakukan
sudah salah di hadapan Tuhan, yang kita katakan lebih salah lagi. Perkataan, perbuatan, saya gambarkan satu hal, gaya hidup rohani kita itu harus berubah. Resolusi 2025, kiranya ada yang bisa menulis atau ada yang punya harapan, semoga di 2025 gaya hidup rohani saya akan berbeda. Yang kemarin saya tidak setia beribadah, hari ini saya akan setia beribadah. Yang kemarin perkataan saya tidak mengeluarkan berkat, mengeluarkan kata-kata yang bukan dari Tuhan, seluruh kebenaran akan keluar, seluruh perkataan kotor akan keluar. 2025 gaya hidup rohani saya harus berubah. Perkataan saya harus mengandung berkat. Perkataan saya harus menyenangkan orang. Perkataan saya harus menyenangkan hati Tuhan. Perbuatan saya, jangan sampai 2025 perbuatan saya lebih banyak menyakiti Tuhan daripada menyenangkan Tuhan. Rubah itu. Kita masih ada di minggu yang pertama 2025. Bahkan kita masih ada di hari yang kelima. Kita ada di hari yang kelima, masih ada waktu untuk berubah. Rubah perkataan kita, rubah perbuatan kita. Kadang-kadang tidak bisa diremeh perkataan dia, kalau keluar mau tarik ulang itu susah. Kalau WA pesan masih bisa ditarik boleh. Ini perkataan kalau sudah keluar dan mau tarik, susah hati dulu tuh orang mau tarik susah yang mati. Terus masih keluar kata-kata yang luar biasa, menyakitkan, menyakiti, baru mau tarik ulang. Coba. Oleh sebab itu, pikiran perbuatan kita, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus. Susah? Ya susah. Makanya Petrus saja tarik Yesus dengan alibi jalan Tuhan. Mengikut Tuhan, bayar harga. Mengikut Tuhan perlu berubah. Tidak mungkin kita bilang kita ini anak Tuhan, tapi perkataan kita bukan seperti anak Tuhan. Tidak mungkin kita bilang ini anak Tuhan, sedangkan perbuatan kita tidak sesuai dengan firman Tuhan. Kalau engkau berubah, akan terlihat dari bagaimana perkataan dan juga perbuatanmu. Yang harus kita rubah yang kedua adalah itu, perkataan dan juga perbuatan. Gaya hidup rohani kita harus berubah di hadapan Tuhan. Capai, kasih goals. Tahun ini saya mau gaya hidup rohani saya begini. Kalau kemarin setianya saya cuma 20%, saya mau 2025 gaya hidup rohani saya, setianya saya harus 100%. Gaya hidup rohani saya harus berubah. Kemarin mungkin saya mengiring Tuhan, saya melayani Tuhan cuma 10%. 2025 saya harus capai 100%. Berubah, ada target yang kita harus capai. Gaya hidup rohanimu akan menentukan engkau berbuah atau tidak. Apa yang kau lakukan hari ini, kiranya itu menjadi alasan untuk engkau berbuah di hadapan Tuhan. Berubah. Kalau mungkin kemarin saya tidak setia, doanya saya, ibadahnya saya, baca firman-Nya saya kurang di hadapan Tuhan. Tahun ini saya mau berubah di hadapan Tuhan. Kalau mungkin kemarin pikiran saya, yang penting hari Minggu ada, yang lainnya tidak perlu. Yang penting Eklesia Fellowship ada, yang lainnya tidak perlu, perbuatan tidak perlu, worship night tidak perlu. Nanti kita akan mulaikan di minggu depan. Terkala yang pertama kita akan awali dengan rapat bersama. Sesudah itu kita akan mulai dengan semua kegiatan pelayanan. Tapi hari di minggu ini kita mulai dulu dengan worship night, pelayanan worship night, ibadah worship night. Jangan sampai worship night-nya kita lebih parah dari yang kemarin, doa puasanya kita lebih parah dari yang kemarin. Terkala kemarin hari Sabtu doa puasa perdana pertama. Wah, sudah setengah 2. Cuma akhirnya saya punya iman Tuhan. Masa depan hidup kita kan tergantung doa kita. Masa depan bagaimana kita mau melihat doa-doa saya terjawab tergantung dari doanya kita. Mari rubah perbuatan kita, rubah perkataan kita sesuai dengan perkataan Yesus, sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Itu yang harus kita lakukan. Bagian-bagian yang terakhir, apa sih yang perlu untuk kita dapat berubah pikiran dan juga gaya hidup rohani kita? Apa yang kita perlukan? Kalau kemarin juga kita sudah baca bersama-sama, indikator yang kita perlu adalah firman Tuhan hari ini. Apa yang diperlukan untuk dapat merubah pikiranmu dan juga dapat
merubah gaya rohanimu. Kita buka bersama-sama Yakobus 2 ayat 22. Yang harus kita rubah adalah Yakobus 2 ayat 22, dikatakan seperti ini. Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Perbuatan apa yang tadi? Yang harus kita rubah pikiran kita, perkataan kita, perbuatan kita, apa yang diperlukan untuk bisa merubah semua itu. Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman akan menjadi sempurna. Indikator apa yang kita perlu untuk bisa merubah pikiran kita? Indikator apa yang kita perlu? Alat apa yang kita perlu untuk bisa merubah ini perkataan ini? Yang kita perlu adalah cuma iman. Iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan. Iman yang diperlukan. Kalau tadi bagaimana setan coba buat pikiranmu, tapi kalau engkau punya iman di hadapan Tuhan, tidak. Mau saya diberkati, saya belum diberkati, saya tetap setia dengan Tuhan. Itu iman kita. Sekalipun pikiran ini sedang dirusak oleh iblis, sekalipun iblis coba mempermainkan cara berpikir kita, tapi mari kita punya iman untuk menjadi dasar kita berubah di hadapan Tuhan. Kau memberi, kok saya punya gaji begini? Mau memberi buat siapa pembangunan? Sudahlah, tidak perlu. Pikiran coba setan rusak, tapi waktu kita punya iman di hadapan Tuhan, saya percaya, saya menabur, pasti saya menuai. Itu iman. Untuk mengaktifkan setiap kehidupan kita, bagaimana iman itu akan bekerja, atau bagaimana perbuatan kita ini akan berubah dan juga untuk berbuah, kita perlu yang namanya iman. Untuk menentukan apa yang kau pikirkan, apa yang kau berbuat, apa yang kau katakan, semua dari iman. Kalau kau punya iman, cari dahulu kerajaan Allah, pasti dia bisa lakukan. Tapi bagaimana mungkin pikiran ini akan bekerja sedangkan iman saya tidak punya? Saya takut. Kalau di saat saya mengiring Tuhan yang saya alami ini, saya takut di saat saya memberi bagi Tuhan, nanti saya kekurangan. Pikiran itu setan main. Tapi mari iman kita bertumbuh di hadapan Tuhan. Tidak, saya menakut pasti saya menuai. Sekalipun saya menakut dengan air mata, firman Tuhan yang janjikan menuai dengan bersorak-sorak. Itu iman yang mengaktifkan. Iman yang akan merubah cara berpikir kita. Iman yang akan merubah cara perbuatan kita, perkataan kita. Iman yang merubah semua itu. Makanya penting dan perlu untuk kita punya iman. Oleh firman Tuhan, iman sebesar biji sesawi. Saya kira biji sesawi itu sebesar biji salak, dan cuma kecil sekali. Kecil sekali. Waktu saya lihat, biji sesawi ini untuk dipegang saja sudah hampir sulit. Tapi kenapa firman Tuhan mengatakan sebesar biji sesawi? Karena memang betul. Sebesar biji sesawi saja susah, apalagi mau sebesar biji salak, biji durian. Kadang-kala iman kita diuji oleh Tuhan, dan setan mulai pakai pikiran kita, rusak pikiran kita. Bisa tidak lihat saya bisa lihat mujizat Tuhan. Iman kita harus naik di hadapan Tuhan. Saya ada pergumulan, ekonomi saya mungkin sulit, kesehatan saya mungkin ini sulit. Bisa tidak? Iman kita harus bangkit di hadapan Tuhan. Makanya diperlukan iman untuk bisa merubah cara berpikir kita. Bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan. Apa yang kita lakukan dasarnya iman yang bekerja sama. Harus iman yang terus bekerja atas hidupnya. Iman yang terus menggerakkan imanmu. Iman yang terus menggerakkan gaya hidup rohanimu. Iman yang terus menggerakkan pikiranmu, perasaanmu. Bagaimana perbuatanmu, perkataanmu, iman yang harus menjadi dasar. Bagaimana mungkin kita tidak akan memperkatakan kata-kata Tuhan, orang susah sakiti, orang sudah benci, orang sudah fitnah, orang hina. Bagaimana mungkin saya tidak akan mengatakan hal-hal yang buruk? Bagaimana mungkin saya akan terima? Tapi iman akan bekerja sama dengan perbuatan untuk merubah cara perkataan kita, cara berpikir kita. Doakan orang-orang yang menyakitimu. Rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan, dan waktunya Tuhan akan tinggikan hidupmu.
iman harus diaktifkan atas hidupmu, atas rumah tanggamu. Ini sulit, pekerjaan ini sulit, keluarga lagi sulit, bisnis lagi sulit, usaha lagi sulit. Bagaimana mungkin saya harus setia lagi? Dalam hari saja saya rasa kurang untuk bekerja. Cuma 1 hari saja kita sudah bisa perhitungan dengan Tuhan. Tapi kalau kita punya iman di hadapan Tuhan, akan merubah cara berpikir kita, akan merubah perbuatan kita di hadapan Tuhan. Apa sih yang harus kita perlukan untuk bisa mengaktifkan iman ini? Iman itu ada, tapi kadang-kadang dia bisa hidup, dia bisa mati. Kalau itu sudah teringat surga, sudah kita bisa lihat, iman ini gampang kita olah. Tapi kalau misalnya itu masih jauh, masih tanda tanya yang besar, iman akan sangat sulit kita pertahankan. Tapi coba kita lihat ayatnya yang terakhir, Roma 10 ayatnya yang ke-17. Bagaimana caranya untuk kita mengaktifkan iman kita? Jangan sampai iman itu pasif. Roma 10 ayatnya yang ke-17 dikatakan seperti ini. Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Coba kita baca sekali lagi sama-sama. Roma 10 ayat yang ke-17, bunyi firman Tuhan 2-3. Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Bagaimana caranya mengaktifkan imanmu? Dengar firman Tuhan. Untuk mengaktifkan imanmu, bagaimana mungkin engkau bisa menghadapi masalah kalau tidak punya iman? Tapi bagaimana mungkin engkau punya iman tapi kalau dengar firman, pendengaran tidak pernah mendengar firman? Iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Iman itu timbul dari pendengaran, bukan dan dari pendengaran oleh firman Kristus, bukan dari motivator. Bukan kita lihat YouTube, kita lihat dari Riana, kita lihat Mario Teguh. Iman itu timbul dari kita mendengar firman Kristus. Untuk melihat bagaimana imanmu hari ini di hadapan Tuhan, sudah sebesar apa imanmu hari ini di hadapan Tuhan. Ukur, sudah seberapa banyak engkau mendengar tentang firman Kristus. Telinga ini harus banyak mendengar firman untuk bisa mengaktifkan imanmu. Tapi kalau kita dengar kata-kata yang melemahkan, tidak mungkin kau akan berhasil, tidak mungkin kau akan beruntung, tidak mungkin kau bisa capai kau punya doa. Kalau yang kita dengar selalu, setiap hari, setiap detik, yang kita dengar cuma perkataan-perkataan yang melemahkan iman, orang bakal lain, itu yang kita dengar dan itu yang kita tanam, maka akan sulit untuk mengaktifkan imanmu atau menumbuhkan imanmu di hadapan Tuhan. Tapi apa yang perlu kita lakukan untuk kita bisa mengaktifkan iman itu? Iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Firman itu berperan penting untuk imanmu di hadapan Tuhan. Firman punya peran yang penting untuk kita bagaimana bisa berubah di hadapan Tuhan. Bagaimana mungkin kita mempunyai iman kalau kita tidak dengar firman yang penting 2 minggu 1 kali, 1 bulan 1 kali? Di mana letak kita akan melihat sudah sampai mana iman kita di hadapan Tuhan? Melihat orang yang punya iman nih oleh pendengaran firman Kristus, itu yang kita bisa membedakan. Untuk membedakan imanmu di hadapan Tuhan. Kadang-kadang iman dengan percaya diri hampir sama, beda tipis. Terlalu pede, sulit membedakan. Tapi kalau untuk membedakan iman, itu pendengaran oleh firman. Harus firman yang akan merubah hidupmu. Dari mana? Dari iman itu. Waktu kau punya iman di hadapan Tuhan hari ini, eklesia harus lewat firman. Di minggu yang kemarin atau tanggal 1 kemarin, kita sudah belajar bersama-sama untuk kita bisa berbuah. Orang yang tertanam, yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Ternyata untuk berubah kita perlu firman. Ternyata untuk berbuah kita perlu firman. Dan yang bisa merubah kita juga adalah ternyata firman. Indikator yang kita perlu hari ini cuma satu, eklesia, adalah firman. Kalau kita tidak punya firman di atas gereja ini, akan sulit melihat gereja
pimpin doa. Bahkan bukan cuma untuk doa puasa, bukan. Tatkala berdoa pun di hadapan Tuhan, Tuhan, iman saya berkata, waktu Tuhan memulihkan keadaan Ayub, Tuhan memberkati Ayub 2 kali lipat. Saya percaya waktu Tuhan memulihkan eklesia, Tuhan sanggup memberkati 2 kali lipat. Caranya Tuhan pulihkan dulu. Untuk kita berbuah harus berubah dulu. Dan apa yang kita perlukan, firman itu harus ada di atas hidup kita. Firman itu harus ada di atas gereja kita, di atas keluargamu, di atas rumah tangga anak-anak muda, di atas masa mudamu. Perlu firman untuk engkau harus berbuah. Ternyata dari tanggal 1 kemarin sampai hari ini, yang menjadi alasan untuk kita berbuah adalah firman itu. Kalau engkau punya firman, akan mudah engkau berbuah. Tapi kalau tidak punya firman, akan sulit kita berbuah. Bukan saya yang katakan, firman Tuhan yang katakan. Kalau yang hadir tanggal 1 sudah belajar kita sama-sama bagaimana caranya berubah, apa yang diperlukan, bagaimana caranya berbuah, apa yang diperlukan. Bahkan hari ini pun diajarkan apa yang harus kita rubah. Dan yang harus kita rubah itu yang kita butuhkan adalah iman. Tapi iman itu dia akan aktif di saat kita memiliki firman, pendengaran tentang firman. Jangan sampai kita cuma dengar, tapi firman Tuhan tanggal 1 kemarin, firman Tuhan itu ada ditabur di semak duri, ada yang berbatu-batu. Firman itu sedang ditabur di mana hari ini atas hidupmu? Di tanda yang baik atau bukan?